Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 24 Desember 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, datanglah segera, jangan terlambat. Semoga kami yang mengharapkan kemurahan hati-Mu Kau hibur dengan kedatangan-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 67 sampai dengan ayat 79. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia mengunjungi kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mengetahui bersama Zakaria sudah lanjut usia. Demikian pula istrinya Elisabet juga sudah berumur hampir seusia dengan Zakaria. Mereka berdua dianugerahi buah hati bernama Yohanes Pembaptis. Mereka berdua dikaruniai kehadiran anak oleh Tuhan Allah, yang menunjukkan Allah hadir di dalam kehidupan keluarga. Allah hadir di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet, istrinya. Melalui kidung pujian, Zakaria sungguh mengungkapkan kegembiraan dan sukacitanya. Zakaria bersukacita karena menyadari dan mengalami kasih Allah yang begitu luar biasa dan sungguh nyata. Sejak berabad-abad orang menantikan kedatangan Mesias. Orang-orang Yahudi sungguh sangat berharap akan kedatangannya.
seorang keturunan Raja Daud. Mereka akan mengenal dan menerima Dia bukan sebagai Raja yang berkuasa, tetapi sebagai hamba yang rendah hati. Saudara-saudari, hari ini kita sebagai orang beriman digerakkan dalam sikap batin spiritual. Tuhan tetap setia akan janjinya. Impian Tuhan akan terlaksana juga dalam diri anak yang akan menjadi nabinya. Suatu sukacita dan kegembiraan bagi kita semua kehadiran Yohanes Pembaptis, peran serta orang tuanya, menjadi orang-orang terberkati, orang-orang beriman yang ikut ambil bagian di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Saudara-saudari, wartakanlah ini dengan penuh sukacita, mempersiapkan diri menjelang malam Natal dan Hari Raya Natal. Tuhan Yesus hadir menyertai di dalam kelemah lembutan sebagai bayi yang lemah nan suci mulia. Ia menguatkan dan menghibur serta menguatkan iman kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, kami telah Kau segarkan dengan kurnia-Mu. Semoga kami yang kini dengan gembira menantikan hari kelahiran Yesus Putra-Mu, kelak dengan sukacita memperoleh anugerah-Nya yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.